Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai sobat pembelajar, kali ini kita akan bersama-sama mempelajari materi tentang langkah-langkah melakukan setting tool pada mesin CNC Control Siemens Sinumerik 808D Milling menggunakan simulator SwanShop. Langkah yang pertama yaitu menyalakan mesin CNC. Ini kita double klik ikon programnya ya. Kemudian akan muncul graphical user interface dari aplikasi SwanShop ini. Lalu kita pilih Sinumerik 808D M. Ya, M ini adalah milling. Lalu kita klik run. Langkah yang kedua yaitu menghidupkan mesin. Caranya kita klik atau kita tekan tombol emergency stop ini. Klik. Lalu kita tekan tombol power on. Klik. Maka tampilan layar pada monitor ini yang semula gelap sekarang sudah tampak menyala dengan latar berwarna biru muda. Langkah yang ketiga yaitu melakukan referensi mesin ya. Caranya kita tekan tombol rep point, kemudian kita tekan tombol-tombol akses yang direferensikan ya, mulai dari X plus, Y plus, lalu Z plus. Setelah melakukan referensi mesin untuk sumbu X, Y dan Z, maka simbol referensi ini ditampilkan dekat dengan pengidentifikasi sumbu X, Y, dan Z. Langkah yang keempat yaitu menggunakan mode jog. Ya. Mode jog digunakan untuk menggerakkan sumbu mesin secara manual. Di sini kita akan coba gerakan ragum agar posisinya tepat di bawah spindle mesin. Ya, caranya kita tekan dulu tombol jog. Lalu kita tekan tombol X minus. Perhatikan pergerakan ragum mulai bergerak ke kanan. Sudah berada di bawah spindle mesin. Z juga kita gerakkan ke bawah, Z minus. Cukup. View-nya kita coba pindah di right view dulu, sehingga kita bisa menampakkan ragum pada arah sumbu Y-nya ini. Kita gerakkan ke Y minus, ya, bergerak ke kanan. Nah, sudah di bawah ragum. Kembali view-nya kita pindah di front view. Langkah berikutnya atau langkah yang kelima yaitu melakukan setting benda kerja. Ya, caranya kita klik menu workpiece, stock size and VCS, atau bisa juga lewat panel sebelah kiri ini pada tool workpiece setup. Kita klik lalu kita klik stock size and VCS. Kemudian kita tambahkan dengan menekan tombol add. Nah, kita lihat dulu gambar kerjanya. Panjang benda kerja 100, lebarnya 70, tingginya 30. Jadi panjangnya 100 L ya. Lebarnya width B 70, tingginya 30. Lalu kita pilih juga stok materialnya aluminium. Klik OK. Kemudian kita pilih benda kerja yang kita tambahkan tadi. Kita klik lalu kita klik OK. Sekarang kita cek di ragum. Nah, sudah tampak benda kerjanya pada ragum, sudah terjepit seperti ini. Penjepitan benda seperti ini sangat berbahaya saat proses permesinan ya, karena bisa-bisa tool bisa menabrak ragum, bahkan dimungkinkan toolnya akan patah. Maka pengaturan posisi penjepitan benda kerja pada ragum perlu kita ubah ya. Dengan cara kita klik tool workpiece setup, kemudian kita klik workpiece clamp, lalu kita naikkan posisi benda kerja di atas permukaan ragum
sebesar kira-kira 15 ya, 15. Kita lihat dulu jobnya. Kedalaman akhir kontur luar hanya 10, berarti kalau ini kita beri 15 saya kira sudah aman. Kemudian benda kerja ini juga kita geser ke kiri ini supaya rata dengan sisi kiri dari ragumnya, dengan menekan panah ke bawah dari ini, locate right and left. Cukup, sudah rata. Kemudian kita klik OK. Benda kerja pada posisi memanjang atau horizontal seperti ini, padahal pada gambar kerja posisi benda kerjanya adalah vertikal atau melintang, maka ragum perlu kita rotasi. Caranya ini, kita klik tool workpiece setup, kemudian kita klik workpiece location, lalu kita masukkan sudut rotasinya 90 derajat pada kotak isian rotation degree, kemudian kita klik OK. Oke, sudah sesuai gambar kerjanya, ya, sudah sinkron. Kemudian langkah berikutnya atau yang keenam yaitu melakukan pengaturan tool. Ya, caranya kita klik tombol offset. Perhatikan pada bagian tulis ya, ini kita aktifkan tulisnya. Lalu kita perhatikan semua tipenya adalah milling tool. Padahal tool yang akan kita gunakan dalam proses pengerjaan benda kerja ini ada 6, yang keempat, kelima, dan keenam tidak end mill. Maka tool yang keempat, kelima, keenam ini kita hapus dulu, baru nanti kita definisikan atau kita buat tool baru sesuai dengan tool yang kita butuhkan. Kita delete tool dulu, nomor tool yang keempat, oke. Del tool 5, oke. Del tool 6, oke. Sudah terhapus tool keempat, kelima, keenam. Lalu kita buat tool baru ya, new tool. Tool yang keempat adalah drill tool. Nomor tool 4, oke. Drill tool 5, oke. Yang keenam adalah tapping tool. Nomor tool keenam, oke. Nah, sudah muncul ini. Tool 4 drill, 5 drill, 6 tap. Setelah kita melakukan pengaturan tool ini ya, memasang tool yang keempat, kelima, keenam ini, berikutnya kita tinggal memasukkan radius dari keenam tool tersebut. Tool yang pertama berdiameter 12, berarti radiusnya adalah 6. Tool yang kedua radiusnya berarti 5 karena diameternya 10. Tool yang ketiga diameter 6, berarti radiusnya 3. Tool yang keempat diameternya 10, berarti radius 5. Tool yang kelima diameternya 4,2, berarti radiusnya 2,1. Tool yang keenam diameter 5, berarti radiusnya 2,5. Sudah selesai kita lakukan pengaturan tool. Langkah berikutnya adalah memasang tool pada magasin ya. Belum ada satupun tool yang di magasin ini. Sekarang kita coba langkah yang ke-7 yaitu memasang tool pada magasin ya. Caranya kita klik menu machine operation, lalu kita klik tool management, atau juga bisa lewat panel sebelah kiri ini, kita klik tool management. Muncul kotak dialog tool management. Sudah ada 10 tool pada tulis, namun tidak satupun tool-tool ini yang sesuai dari tool yang kita butuhkan ini. Maka kita hapus saja supaya tidak membingungkan. Del. Sekarang kita coba tambahkan tool yang kita butuhkan ya. Kita klik tombol add. Tool yang pertama KW mill. Diameternya 12. Oke. Add lagi KW mill. Diameter 10. Oke. Add lagi yang ketiga juga KW mill. Diameter 6. Oke. Add lagi tool yang keempat NC drill, berarti ini double add chamfer, diameternya 10. Oke. Add lagi dia tool yang keempat yaitu drilling,
diameter 4,2. Oke. Kemudian tool yang keenam atau yang terakhir yaitu tapping M5. Oke. Sudah kita taruh ditulis tool-tool yang kita butuhkan. Berikutnya tinggal kita masukkan pada magazine ya. Caranya kita klik tool yang pertama, lalu klik tombol add into magazine, masukkan di tool station 1. Tool 2 masukkan di tool station 2. Tool 3 add into magazine tool station 3. Tool 4 add into magazine di tool station 4. Tool 5 kita masukkan di tool station 5. Tool 6 kita masukkan di tool station 6. Sudah ada 6 tool yang ada di magazine. Kemudian kita klik OK. Berikutnya setelah kita pasang ke-6 tool ini pada magazine, maka langkah yang ke-8 adalah menggunakan menu TSM ya. Kita gunakan menu TSM, kita kembalikan dulu tampilannya pada mesin. Kemudian kita klik software TSM. Yang kita klik ini jangan ini, kita klik ini TSM. Kemudian kita akan coba pasang tool 1 pada spindle, maka pada tool chain ini kita masukkan angka 1 ya, artinya T1. Kemudian kita pindah kursor ke bawah dengan panah biru ini. Spindle speednya kita isi misalkan 500. Kemudian kita geser ke bawah kursornya. Spindle directionnya misalkan kita isi putarannya searah jarum jam, berarti M3. Kita select ini, kita klik tombol select M3. Jika sudah, kita masukkan tool chain, spindle speed, spindle directionnya. Kemudian kita klik input, lalu kita klik circle start. Nah, perhatikan di sini. Tool 1 sudah terpasang pada spindle mesin dan langsung berputar. Berikutnya langkah yang ke-9 yaitu melakukan miswork sumbu X dan Y. Miswork di sini bertujuan untuk menentukan titik nol benda kerja dari sumbu X dan sumbu Y. Misalkan kita letakkan di sebelah pojok kiri bawah ini ya. Pertama kita klik dulu software miswork ya, kemudian kita pilih yang sebelah atas ini ya, karena benda kerja kita kotak dan nanti kita sentuhkan di satu sisi saja, berarti kita pilih ini. Berikutnya pada bagian shift in ini ya, kita masukkan G54 ya, kita select. Nah, sudah G54. Oh, maaf ini ya, tadi harusnya kita klik X dulu, tapi biasanya langsung secara default sudah terpasang X, jadi nggak perlu kita klik atau kita tekan software X. Kembali lagi ke sini ya, kita sudah memasukkan G54 pada shift in. Kemudian pada measuring dir ya, toolnya kita taruh di sebelah kiri ini. Maka measuring dirnya ini kita rubah jadi plus. Kursor kita pindah dulu ke bawah. Kemudian kita select. Nah, sehingga toolnya pindah di sebelah kiri. Setelah kita setting measuring dir-nya di sebelah kiri, baru kita sentuhkan ya toolnya, kita sentuhkan di sebelah kiri benda kerja. X kita geser dulu, Z kita turunkan, hati-hati jangan sampai nabrak ragum. Turunkan lagi Z-nya, kemudian X-nya yang ke kanan kita gerakkan ke kanan, hati-hati jangan sampai nabrak. Ketika sudah mendekati, bitrate kita turunkan persentasenya, kita arahkan X ke kanan. Nah, sudah menyentuh. Ketika sudah menyentuh, kemudian kita bebaskan dulu sumbu Z-nya ya, tool kita naikkan ke atas, bitrate kita besarkan dulu, Z kita naikkan ke atas. Kemudian kita masukkan nilai distance-nya adalah 0.
pointer kita geser ke bawah, kita masukkan 0. Perhatikan di sini offset X0 nya masih 0. Setelah kita masukkan distance-nya 0, kita klik shortcut set WO. Nah, sudah indikator warna oranye dan ini sudah tidak 0 lagi ya. Sudah kita lakukan misbek pada sumbu X ya. Berikutnya kita akan melakukan misbek pada sumbu Y. Maka kita tekan shortcut Y dulu. Pada shape in masih tersimpan G54. Measuring gear-nya plus sudah betul, karena nanti tool akan kita sentuhkan dari sisi depan benda kerja. Maka ini kita geser dulu sumbu X-nya ke kanan biar di tengah-tengah benda kerja. Lalu pandangan kita pindah ya, view-nya di right view. Tool kita geser ke kiri berarti Y minus. Kemudian sumbu Z-nya kita turunkan lagi sedikit lagi. Kemudian kita sentuhkan tool, berarti Y positif ini. Hati-hati ketika sudah mendekati bitrate kita turunkan. Nah, sudah tersentuh. Ketika sudah tersentuh, tool kita bebaskan. Kita angkat ke atas, berarti ini kita besarkan dulu Z plus. Nah, kemudian pada distance ini nilainya kita buat 0 ya. Perhatikan offset Y0 nya masih 0. Setelah kita masukkan distance-nya 0, kemudian kita klik shortcut set WO W0. Nah, sudah ada indikator oranye, berarti sudah terisi ini. Berikutnya kita hentikan dulu putaran spidol mesinnya dengan cara menekan tombol reset ini. Kita matikan dulu. Nah, kita akan coba cek data yang kita setting tadi apakah sudah masuk pada work offset ataukah belum ya, G54 nya. Caranya kita klik tombol offset, lalu kita tekan shortcut work offset. Nah, perhatikan pada G54 nya sudah tidak 0 lagi ya, sudah terisi, berarti data sudah masuk di work offset pada G54. Berikutnya tampilan kita kembalikan lagi pada mesin ya. Jadi kita klik tombol mesin. Nah, sudah berubah monitornya. Sekarang langkah yang ke-10 yaitu melakukan mistool sumbu Z pada masing-masing tool. Namun nanti kita hanya akan melakukan mistool pada tool nomor 1 ya, T1, T2 dan T3. Sedangkan T4, T5, T6 silahkan nanti dicoba sendiri karena caranya sama. Mistool sumbu Z di sini bertujuan untuk menentukan titik nol benda kerja dari sumbu Z. Penyetingan sumbu Z melalui mistool ini dapat kita lakukan menggunakan bantuan Z-setter maupun tanpa menggunakan Z-setter. Namun penggunaan Z-setter akan menghasilkan data yang lebih valid. Untuk tool yang pertama ini ya, T1, kita coba dulu penyetingan mistoolnya ya, menggunakan Z-setter. Pertama-tama kita pasang dulu Z-setternya pada atau di atas benda kerja. Mungkin toolnya ini kita naikkan dulu Z plus, lalu kita pasang Z-setternya. Kita klik tool workpiece setup, lalu kita pilih select Z axis gig. Nah, sudah ada Z-setter di atas permukaan benda kerja. Nah, kita rubah pada front view, X-nya tinggal kita geser ke kiri. Sekarang tinggal kita geser ke bawah toolnya, sumbu Z minus. Hati-hati ketika sudah hampir menyentuh, bitrate diturunkan. Nah,
dari merah sudah berubah jadi putih, berarti ini indikator kalau tool sudah menyentuh permukaan atas dari Z setter. Berikutnya kita tekan shortcut dari mesh tool, lalu kita pilih shortcut tombol measure manual ini, lalu kita isikan Z0 nya ini sebesar 100 mm. Kenapa kita isi 100? Z setternya adalah 100 mm ketinggiannya, jadi Z0 nya kita isikan 100 ya. Perhatikan lengthnya masih 0. Setelah kita isikan Z0 nya 100, kemudian kita tekan shortcut dari set length, kita klik. Sekarang kita naikkan dulu toolnya ya, Z plus kita tekan, kemudian kita klik tool workpiece setup, lalu kita pilih unload Z axis gig. Nah, sudah hilang dari benda kerja Z setternya. Sekarang kita lakukan pengecekan datanya lewat tombol offset, lalu kita klik shortcut tool list. Nah, pada T1 lengthnya sudah masuk ya, berarti sudah berhasil mesh tool yang kita lakukan. Berikutnya langkah yang ke-11, yaitu melakukan uji kebenaran meshwork dan mesh tool pada MDA. Uji kebenaran meshwork dan mesh tool pada MDA ini dimaksudkan untuk menguji apakah meshwork ya, setting tool pada sumbu X dan sumbu Y, serta mesh tool setting tool pada sumbu Z yang kita lakukan tadi sudah benar ataukah belum. Sebab jika salah melakukan setting tool, maka dimungkinkan tool bisa menabrak benda kerja ataupun ragum, bahkan tool juga bisa patah. Baiklah, untuk melakukan uji kebenaran meshwork dan mesh tool pada MDA, pertama-tama kita klik tombol MDA, kemudian kita ketikkan program sederhana ya, G90, G95, G40, enter, G54, enter, G94, F300, enter, G0, X0, Y0, Z10 ya, artinya nanti kita cobakan, kita start, maka tool akan bergerak ke sini, posisinya tepat di X0, Y0, Z10 ataukah tidak ya. Setelah kita masukkan program pada MDA ini, kita tekan circle start. Nah, perhatikan benda kerjanya ya, dan juga toolnya ini, jaraknya perhatikan, jadi tepat di titik pojok kiri bawah dari benda kerja pada X0, Y0 dan Z10. Namun kepastiannya jaraknya Z, nah, X, Y, Z ini sudah benar X0, Y0, Z10 ataukah belum. Maka supaya lebih pasti kita cek di sini WCS, maka kita tekan shortcut WCS. Nah, udah betul ya, X-nya 0, Y0, Z10. Sobat pembelajar, kedudukan atau posisi titik tengah tool T1 sampai dengan T6 pada spidol mesin adalah sama semua, sehingga kita tidak perlu melakukan meshwork sumbu X dan sumbu Y pada semua tool. Cukup satu tool saja karena sama ya. Yang perlu kita lakukan adalah mesh tool pada semua tool ya. Karena apa? Karena ketinggian masing-masing tool yang kita gunakan adalah berbeda-beda. Baiklah, berikutnya kita akan coba lakukan mesh tool pada tool kedua ya. Kalau tool pertama tadi kan dengan berbantukan Z setter, maka yang kedua ini pada tool kedua kita akan coba tanpa menggunakan Z setter. Kita masuk di mode jog dulu ya, kemudian kita klik shortcut TSM ya, kita panggil dulu tool yang kedua. Ini pointernya kita arahkan di tool chain,
kita masukkan tool yang kedua, kemudian spindle speednya kita masukkan misalkan 500, spindle directionnya kita select M3, kemudian kita klik input, tombol input, lalu klik circle start. Nah, perhatikan T2 sudah terpasang di spindle, sudah terpasang di spindle, langsung berputar. Berikutnya kita akan lakukan mistool pada tool yang kedua ya, pada T2. Jadi kita klik dulu shortcut dari mistool, kemudian kita sentuhkan tool pada permukaan benda kerja, kita geser ke bawah, toolnya kita geser ke bawah, hati-hati, kita geser ke kanan dulu. Dan mendekati bitrate kita perkecil. Nah, sudah menyentuh. Ketika sudah menyentuh, Z0 nya ini kita isi 0. Karena apa? Tanpa bantuan Z setter, tepat di permukaan benda kerja, berarti Z0 nya adalah 0. Ketika sudah kita isi 0, kemudian kita klik shortcut set length. Nah, sudah berubah orange, berarti sudah masuk ya. Kita naikkan dulu. Kemudian kita akan cek apakah mistool pada T2 yang kita lakukan tadi sudah masuk datanya ya, pada offset ini ya. Klik tombol offset, kemudian di bagian tool list, nah sudah masuk ya, lengthnya sudah masuk pada T2 ya, berarti sudah berhasil. Sekarang akan kita coba ya, uji kebenaran mistoolnya pada MDI ya. Kita klik tombol MDI, misalkan ini Z nya kita rubah jadi Z15, kita stop dulu putaran mesinnya, kita tekan tombol reset. Dah, kita coba uji kebenaran pada MDI, kita klik tombol circle start. Nah, perhatikan ini X0, Y0 dan Z nya 15. Baiklah sobat pembelajar, yang terakhir kita akan coba lakukan mistool pada tool yang ketiga. Tombol jok ditekan dulu untuk menaikkan ini toolnya. Kita masuk dulu di menu TSM untuk memanggil tool yang ketiga. Kemudian kita masukkan tool chain-nya adalah 3, tool yang ketiga, spindle speed-nya 500, spindle direction-nya M3 kita select, kemudian kita klik tombol input, lalu kita klik circle start. Nah, tool yang ketiga sudah terpasang ya. Berikutnya kita akan lakukan mistool ya pada T yang ketiga. Jadi kita klik shortcut mistool, lalu kita akan sentuhkan tool yang ketiga ini pada permukaan benda kerja. Ketika sudah hampir mendekati, kita rubah, kita perkecil bitrate-nya Z minus. Nah, sudah menyentuh permukaan benda kerja. Sekarang Z0 nya kita isi 0 ya, kemudian kita klik atau kita tekan shortcut set length. Nah, sudah orange, berarti sudah terisi ya. Sekarang kita naikkan toolnya ke atas. Setelah toolnya kita naikkan ke atas, kita hentikan dulu putarannya, putaran spindle kita reset. Kemudian kita cek dulu di offset apakah data yang kita masukkan ya, offset dari T3 ini sudah masuk ataukah belum pada tulis. Kita klik offset tulis.
Nah, T3 sudah masuk lainnya. Berikutnya kita akan uji coba mistool pada T3 ini pada MDI ya, uji kebenaran pada MDI dari mistool T yang ketiga. Kita tekan tombol MDI. Kita rubah lagi. Ini mungkin Z-nya kita ganti lagi mungkin 12 misalkan. Kemudian kita klik tombol circle start. Nah, perhatikan pada WCS-nya X0Y0, Z-nya adalah 12, berarti benar, sudah benar mistool pada T yang ketiga. Baiklah sobat pembelajar, demikian penjelasan singkat tentang langkah-langkah melakukan setting tool pada mesin CNC Control Siemens Sinumerik 808D milling menggunakan simulator SwanSoft. Semoga video pembelajaran ini dapat menambah wawasan dan khasanah kita semua. Tak ada gading yang tak retak. Jika ada salah kata maupun salah dalam penyampaian materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.